Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain El Maduri. Ya, jadi Zulkarnain El Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarral umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama Zulkarnain El Maduri. Nah, ini lain lagi yang akan kita bahas berkaitan dengan Syiah lagi. Ini lagi ribut-ributnya ya di dalam beberapa situs Muhammadiyah ya. Dari warga Muhammadiyah itu resah sekali dengan Syiah lagi. Jadi resah sekali itu. Padahal saya sudah menyampaikan hasil rekaman wawancara saya dengan Buya Risman beberapa waktu yang lalu terkait dengan Syiah. Ya silahkan saja kalau orang-orang Syiah mau main Muhammadiyah, tapi jangan merusak Muhammadiyah. Kalau silaturahim datang ke Muhammadiyah tujuannya baik, tidak ingin mempengaruhi orang Muhammadiyah, ya silahkan saja. Tidak kemudian datang ke Muhammadiyah merusak Muhammadiyah itu. Jadi itu sikap Muhammadiyah. Yang jelas Muhammadiyah punya sikap di dalam memandang Syiah. Itu Syiah siapa gitu. Karena kita tahu ya, dulu seorang ulama kalau kita tidak lupa itu pasti mengenal ulama itu, namanya Dr. Yusuf Qaradawi ya. Kita tahu siapa Dr. Yusuf Qaradawi adalah dulu itu tokoh ulama Mesir ya, yang sekarang ada di Qatar ya. Dan salah satu tokoh juga yang masuk dalam Risalah Aman beberapa tahun yang lalu. Tapi kemudian setelah tahu Syiah, beberapa ulama di antaranya itu melepaskan diri dari Risalah Aman tuh, yang dianggap berpenyakit. Ternyata makin ada Risalah Aman, Syiah makin bikin kekacauan di mana-mana itu. Jadi bikin kekacauan di mana-mana. Mereka itu berpura-pura baik, padahal tujuannya merusak ya orang-orang yang diperbaiki dulu, yaitu Dr. Mustafa As-Sibai, seorang tokoh di Beirut juga itu. Beliau seorang ulama, seorang yang intelektual, itu melakukan yang sama, yaitu sikap takrib terhadap Syiah ya. Tujuannya untuk
menyatukan antara Syiah dengan Sunni. Oke, mereka setuju dan mengiyakan memang ya. Mengiyakan memang. Tetapi apa yang terjadi? Begitu sehari kesepakatan itu disetujui, lah kemudian tokoh-tokoh Syiah menghujat Aisyah radhiyallahu anha. Itu salah satu kelicikan orang-orang Syiah. Jadi menghujat Aisyah radhiyallahu anha. Sama halnya dengan yaitu Dr. Yusuf Qaradawi, salah satu tokoh aktor yang paling berpengaruh di Salah Amman itu. Jadi waktu datang ke Iran juga seperti itu. Diketawain oleh Presiden Iran ketika itu ya. Jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang Syiah berpura-pura baik dengan Sunni itu adalah sebuah kebohongan besar. Jadi Risalah Amman itu kemudian menjadi salah satu tolak perjalanan mereka, yaitu dalam rangka melangsungkan kegiatan-kegiatan Syiah di mana-mana. Nah, kita bisa melihat dalam beberapa situs itu memang banyak sekali ya yang seperti itu yang kita lihat, yaitu sikap angkara orang-orang Syiah. Jadi sikap angkara orang-orang Syiah terhadap Sunni itu bukan mencari persaudaraan, hanya berlindung di balik persaudaraan itu untuk menghancurkan persaudaraan itu sendiri. Nah, itu kita ya. Jadi misalnya bisa kita lihat di dalam yaitu berkaitan dengan berkaitan dengan berita tentang Syiah ini pernah dimuat juga dalam sebuah tulisan cukup panjang mengungkap keberadaan mereka itu gitu. Memang mereka ini kalau diberi kesempatan dia akan merangkak secepatnya melakukan apa saja. Jadi satu orang Syiah ada dalam organisasi itu akan bikin bingung satu organisasi. Jadi itu perlu menjadi kajian mendalam berkaitan dengan Syiah. Kita tahu semua kepura-puraan yang ditunjukkan oleh Syiah itu berpura-pura ya paling NKRI lah. Tetapi saya punya teman sahabat saya itu di Majelis Nusantara ya. Majelis Nusantara ini adalah sebuah grup. Wah, dulu itu grup ini jadi ajang pertarungan pemikiran Syiah, tapi mereka ini pandai gitu. Nah, ketika menghujat Abu Hurairah misalnya, setelah lama dihapus dia berubah pendapatnya. Saya tidak pernah menghujat, seolah-olah tidak berdosa berbohong tuh bagi dia gitu. Karena memang berbohong kepada Sunni tidak berdosa gitu. Dianggap seperti itu oleh mereka. Padahal dia sendiri yang menghujat Abu Hurairah tidak henti-hentinya gitu. Jadi menghujat Abu Hurairah, malah mengangkat surat At-Tahrim, bahwa surat At-Tahrim itu diperuntukkan buat Aisyah dan Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedudukannya sama dengan istri Nuh dan yaitu istri Nabi Lut, sama-sama di neraka. Cara berpikirnya mereka seperti itu. Nah, tetapi begitu beberapa hari kemudian, saya tidak pernah mengatakan seperti itu, Anda berdusta. Malah dibalik, saya dikatakan berdusta. Jadi mereka ini liciknya di situ. Nah, karena apa, di grup itu ada penasihat-penasihatnya tertentu ya, yang itu antara satu dan lainnya sangat erat hubungannya, saling tegur menegur agar maksudnya mereka tidak terlacak kalau mereka sebenarnya
ingin, yaitu pengaruhnya terhadap seluruh orang-orang Sunni yang ada di situ, pengaruhnya terasa gitu. Di situ ada penulis, ada ahlinya menulis, selalu menulis sejarah-sejarah Syiah gitu. Dan informasinya itu pasti dari dua orang. Saya belum pernah mereka menulis kemudian nulis Hasan gitu. Yang mereka tulis pasti dari Ali dan Husain. Dan tidak pernah menulis tentang Hasan, berita-berita dari Hasan. Nah itu lucunya, karena kita tahu bahwa Hasan ini pernah hidup bersama Muawiyah ya. Bahkan pernah beristri salah satu dari keluarganya ya. Jadi di sini jelas sekali bedanya antara orang-orang Syiah dengan Sunni, beda sekali ya. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh mereka, mengapa mereka berdusta, suka berdusta? Ya, berdusta bagi mereka itu tidak berdosa. Dan apapun yang dilakukan, mubahala apapun, karena kita dianggap kafir, ya, dianggap kafir oleh mereka, orang-orang Sunni, maka apa yang dilakukan oleh mereka dikatakan tidak akan berdampak kepada mereka gitu. Nah itu keyakinan yang ditanamkan oleh ya kalangan-kalangan rahbar-rahbar tingkat tinggi ya, sampai ke tingkat ayatullah a'zam yang tertinggi itu di Iran. Itu kan ada kelas-kelasnya sampai ke bawah. Jadi mereka akan melakukan berbagai macam usaha bagaimana supaya umat Islam ini terperdaya dan menimbulkan selera kebencian kepada kelompok-kelompok yang menentangnya. Itu kalau dibaca seluruh kitabnya, misalnya di dalam kitab Biharul Anwar, kitab Al-Qulaini itu ya, Usulul Kafi, Mufid dan sebagainya, berbagai macam kitab-kitab Syiah itu ya. Kita bisa mengetahui luar biasa anggapan mereka terhadap aswajah dalam pengertian para sahabat Nabi ya. Apalagi para sahabat Nabi ini sudah dikategorikan murtad ya. Lah sudah pasti mereka tidak akan bersahabat, mengakui sahabat Nabi yang murtad. Toh kalau ada pengakuan-pengakuan yang tertulis itu kebohongan besar. Saya masih ingat Yusuf Qaradawi itu ketika datang di Iran itu diketawain oleh presiden Iran ketika itu. Itulah yang membuat dia keluar dari Risalah Aman. Ya. Jadi itu barangkali mereka yang membaca Risalah Aman, mereka yang mengakui Risalah Aman berpikir-pikir panjang ya, agar tidak mengorbankan umat sebanyak-banyaknya di Indonesia ini. Ini saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.